Efektif per 1 Januari 2025, Cortex sudah kita jalankan. Secara keseluruhan di Indonesia itu sekitar 3,32 juta wajib pajak. 3,32 juta. Betul, sudah melakukan registrasi akun Cortex. Dari berapa banyak itu? Atau sekitar 22,53%. Karena kan DJP online dengan Cortex kan beda database-nya. Jadi harus ada migrasi data. Hai, selamat datang di podcast kamu Kisi FM Ada Tamu. Dan kali ini sama saya lagi Susan Balilingan yang akan kita bahas topik talk show di episode kali ini ya. Dan kita tahu bahwa Dirjen Pajak sudah mulai menggunakan akun Cortex untuk pelaporan pajak bagi wajib pajak pribadi maupun badan. Nah, kira-kira kapan sih batas untuk kita membuat akun Cortex ini dan apa sih sebenarnya akun Cortex itu dari Dirjen Pajak? Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan membahasnya dan kita akan cari tahu kira-kira gimana sih dan sepenting apa kita harus punya akun Cortex bagi wajib pajak tentunya ya, wajib pajak pribadi maupun badan. Dan sudah hadir di studio podcast kamu kali ini dua orang penyuluh dari kantor pajak Pratama Cibinong, ada Mbak Salis dan Mas Rado. Halo, apa kabar? Halo, baik. Halo Mbak Susan. Ini sebagai penyuluh pajak berarti ya? Betul. Di wilayah Cibinong, Kabupaten Bogor. Cibinong, Kabupaten Bogor. Oke, baik. Ini sebelum kita masuk ya ke pertanyaan-pertanyaan inti kita. Nah, saya pengen tahu nih, ini kan Anda berdua sebagai penyuluh, dua-duanya penyuluh ya? Betul sekali. Oke, sebenarnya apa sih tugasnya yang utama sebagai penyuluh? Siapa duluan, terserah. Oke, baik, saya dulu ya. Ya, silakan, Mbak. Mas Rado, sesuai dengan namanya yaitu penyuluh ya, berarti melakukan edukasi atau penyuluhan kepada wajib pajak terkait dengan perpajakan. Gitu. Nah, bentuknya itu bisa berupa kelas pajak, sosialisasi, kemudian ada seminar juga dan ada helpdesk juga, baik itu online maupun juga offline. Oke, itu kemana aja? Kemana aja? Kemana tapi aja, sesuai dengan wilayah kerjanya. Oke, maksudnya sesuai dengan wilayah kerja, tapi sasarannya siapa aja maksudnya? Iya, dibagi-bagi. Kalau misalkan sosialisasi itu kan ada yang calon wajib pajak, kita juga ada kayak datangin pajak juga ke ya, sekolah-sekolah gitu. Ke wajib pajak juga ada gitu. Jadi ke siapa saja. Oke, udah berapa lama sih jadi penyuluh pajak ini untuk Mas Rado dan Kak Salis? Kami sama-sama bareng jadi penyuluhnya gitu. Diangkat bareng ya. Diangkat bareng. Oh, jadi berarti ini kalian adalah pegawai di KPP Cibinong, tapi akhirnya diangkat atau ditugaskan khusus untuk menjadi seorang penyuluh. Betul, iya, gitu ya? Iya. Penyuluh kan ada di seluruh Indonesia, Mbak. Iya, betul. Nah, kami diangkat itu di tahun 2021, jadi kurang lebih 4 tahun lah. Udah 4 tahun ya. Iya. Jadi apa aja sih yang didapat pada saat Anda berdua turun ke penyuluhan itu? Yang didapat dalam hal? Didapat misalnya ada nggak feedback dari wajib pajak? Oh iya, saya akan menjadi seorang wajib pajak yang namanya kan orang bilang kan harus jadi wajib pajak gitu. Ya. Ada nggak yang akhirnya bilang oh iya saya paham dengan penjelasan ini gitu? Baik. Tentu saja kalau akhir-akhir ini karena berkaitan dengan Cortex ya, Mas Rado juga yang baru di launching, jadi kadang wajib pajak suka memberikan masukan terkait dengan aplikasi yang baru ini gitu. Kemudian banyak bertanya juga terkait dengan aturan-aturan yang terbaru atau sistem Cortex yang terbaru ini seperti apa. Iya. Jadi banyak juga yang nanya-nanya soal akun Cortex itu sendiri juga ya. Oke. Terus suka dukanya apa nih? Suka duka jadi penyuluh? Iya pastinya. Kalau suka duka jadi penyuluh, kalau saya pribadi sih masih sukanya aja, belum ada dukanya. Oh gitu ya, masih suka berarti enjoy berarti ya? Sangat enjoy ya. Sukanya kebetulan memang penyuluh ini salah satu passion saya juga gitu. Kebetulan saya suka mengajar juga, jadi ya kayak melakukan hobi sambil bekerja lah, atau bekerja sambil melakukan hobi gitu lah. Jadi saya menikmati sekali pekerjaan sebagai penyuluh ini, itu sukanya. Kalau dukanya mungkin Mbak Salis bisa. Dukanya nggak ada, alhamdulillah. Sangat menyenangkan ya, karena hobinya memang ngomong, berbicara. Gitu ya. Seperti itu. Jadi nggak ada dukanya, semuanya suka semua ya. Suka, alhamdulillah. Oke, baik, kita masuk ke pertanyaan kita ya. Dan untuk penonton YouTube Kisi ini, YouTube kamu atau podcast kamu ini, jangan lupa audio ini juga bisa didengerin di program Kisi Sound Flash yang hadir setiap Selasa dan Jumat jam 11.00 waktu Indonesia Barat di Radio Kisi 93,4 FM Bogor. Nah, saat ini kita mau tanya nih, sekarang kira-kira apa sih sebenarnya akun Cortex itu atau apa sih Cortex itu?
Oke, baik. Cortex itu adalah website resmi milik Direktorat Jenderal Pajak yang menyediakan seluruh layanan perpajakan bagi wajib pajak gitu, untuk memudahkan dan membantu wajib pajak untuk mengajukan layanan secara online gitu. Sejak kapan nih akun Cortex ini? Efektif per 1 Januari 2025 Cortex sudah kita jalankan. Oke, dan masih ada nggak sejak dijalankan itu orang yang masih pelaporannya secara manual gitu? Oh, jadi kan kalau misalkan pelaporan SPT tahunan terutama ya Mbak ya, di 2025 itu kan laporan untuk masa 2024. Oke. Nah, jadi 2024 itu masih ada beberapa memang yang pakai manual. Kalau yang online kan 2024 masih DJP online. Iya. Nah, tapi untuk yang 2026 nantinya yang sudah full untuk tahun pajak 2025 itu sudah wajib pakai Cortex. Oh gitu. Sebenarnya apa sih tujuannya dari akun Cortex ini? Oke, tujuan Cortex tentu saja untuk membantu wajib pajak untuk menunaikan kewajiban perpajakannya, untuk memudahkan juga wajib pajak karena Cortex ini kan lebih efektif, lebih efisien dan juga lebih mudah, serta menghemat waktu dan biaya. Jadi kawan pajak nih nggak perlu datang ke kantor pajak gitu. Oh gitu ya. Jadi semua informasi bisa dapat di situ. Lengkap di Cortex. Nah, siapa aja nih yang harus punya akun Cortex ini? Semua kawan pajak yang sudah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. Apa aja tuh persyaratan Ya, persyaratan subjektif subjektif itu kan subjeknya sebagai wajib pajak ya. Kalau orang pribadi berkedudukan di Indonesia secara undang-undang ya 183 hari dalam setahun. Terus kalau badan itu memang nyata-nyata didirikan dan berada di Indonesia. Itu kalau subjektifnya. Kalau objektifnya ya menerima penghasilan gitu. Jadi untuk orang-orang kawan pajak yang sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif itu sudah harus punya akun Cortex. Nah, sejauh ini ya pengen tahu juga nih, udah berapa banyak sih orang atau wajib pajak yang punya akun Cortex ini? Oke, secara keseluruhan di Indonesia itu sekitar 3,32 juta wajib pajak. 3,32 juta. Betul, sudah melakukan registrasi akun Cortex. Dari berapa banyak itu? Atau sekitar 22,53%. Itu data per November. 53%. Betul, kurang lebih. Berarti itu artinya masih sedikit banget ya? Kurang dari seperempat malah. Kurang dari seperempat. Nah, terus gimana nih dari kantor pajak sendiri atau dari khususnya dari KPP Cibinong ya, apalagi masih sangat kecil nih jumlahnya. Betul, itulah yang menjadi PR kami ya, saya dan Mas Rado untuk terus melakukan edukasi dan juga penyuluhan kepada wajib pajak agar mereka melakukan aktivasi Cortex sesegera mungkin. Nah, biasanya kalau turun di lapangan tuh apa sih kendalanya sampai misalnya orang saya kok belum punya akun Cortex gitu? Ya, yang pertama mungkin masalah online kan biasa jaringan ya Mbak ya. Ya di beberapa tempat tidak memiliki jaringan yang sama, baiknya di semua tempat gitu. Jadi masalah koneksi yang pertama, yang kedua ada perbedaan data karena kan DJP online dengan Cortex kan beda database-nya. Jadi harus ada migrasi data gitu. Jadi data di DJP online-nya misalnya tidak sesuai dengan yang terdata, ada perbedaan data, jadi harus perubahan data dulu. Nah, itu yang harus dilakukan baru bisa aktivasi akun gitu. Kecuali memang wajib pajaknya yang sebelumnya sudah pemadanan dan datanya sudah valid, itu gampang itu langsung otomatis pindah ya nggak nyampe 5 menit selesai aktivasi akunnya gitu ya. Yang kendalanya salah satunya itu jaringan dan juga ada perbedaan data. Nah, tapi ini kan boleh dibilang masih sedikit banget ya ini jumlah persentasenya ya. Nah, kira-kira apa yang mau dilakukan oleh DJP sendiri? Oke, baik, saat ini ya di minggu-minggu bahkan di bulan-bulan ini kita sudah jemput bola ke beberapa wajib pajak, ke beberapa perusahaan juga dan institusi juga sama. Kita datang langsung untuk menghampiri wajib pajak. Ayo kita aktivasi Cortex. Kemudian kita juga rutin ada kelas pajak baik untuk offline dan juga online ya. Kita ada sekaligus untuk melakukan edukasi untuk aktivasi Cortex juga seperti itu. Dan kita ada layanan online juga ya Kak Rado ya. Betul. Di WhatsApp kami juga ada. Oke, nah ini kan terkait jumlah yang masih sedikit. Kalau di Cibinong sendiri gimana? Oke, untuk yang wilayah Kanwil Jawa Barat 3 itu jumlahnya kurang lebih sama ya, sekitar 21,12% per November 2025 seperti Sebenarnya itu. Targetnya sampai kapan sih harus misalnya semua wajib pajak itu harus memiliki akun Cortex?
Harapannya sih sampai selesai tahun ini, harapannya. Karena kan 1 Januari sudah bisa untuk melapor SPT tahunan 2025. Udah bisa mulai, ya. Tapi kalau memang sampai Desember tidak bisa, ya di Januari 2026 juga masih bisa untuk aktivasi akun sampai batas akhir pelaporan bulan SPT. Maret berarti ya? Maret berarti, untuk orang pribadi, April untuk badan. Oke, jadi untuk orang pribadi batas sebelum Maret ya, pokoknya Maret ya, sebelum pelaporan ya. 31 batas Maret. 31 Maret untuk badan, bulan April. 30 April. 30 April. Nah, tapi nih misalnya sampai pada target yang diharapkan itu masih juga rendah presentasi dari orang yang memiliki akun Cortex, gimana? Kita akan terus berupaya ya, saya ada juga Mas Rado dan juga teman-teman penyuluh yang lain juga akan terus berupaya untuk melakukan edukasi terus sampai dengan semua wajib pajak di wilayah Kabupaten Bogor, Cibinong ya pada khususnya sudah aktivasi akun Cortex. Kita nggak akan berhenti ya, Mas Rado ya, terus gas terus, gaspol. Oke, Mbak Salis, Mas Rado, ini kira-kira gimana sih sebenarnya supaya orang juga bisa tahu, oh ternyata tahapannya gini nih untuk pindah atau untuk bikin akun Cortex, gimana sih? Oke, untuk kawan pajak nih yang mau registrasi akun Cortex mandiri atau secara online, silakan kunjungi website cortex.djp.pajak.go.id. Kemudian kalau kawan pajak sudah punya akun DJP online, silakan klik lupa kata sandi. Ya. Nah, kalau sudah klik lupa kata sandi, silakan diisi, ada NIK di situ, silakan isi NIK-nya, kemudian isi konfirmasi, boleh pilih mau ke email boleh, ke nomor handphone juga boleh, silakan diisi, kemudian klik masukkan kode captcha, lalu checklist pernyataan dan klik kirim. Nanti konfirmasi tersebut akan masuk ke handphone atau ke email. Nah, silakan diubah kata sandinya. Kalau sudah bisa langsung login Cortex menggunakan NIK atau kata sandi yang baru dibuat tadi. Namun kalau misalnya kawan pajak belum punya akun DJP online, silakan untuk klik aktivasi akun wajib pajak gitu. Ya. Dan lengkapi data-datanya, silakan diisi, klik submit, lalu setelah itu masuk lagi ke menu Cortex untuk klik lupa kata sandi. Seperti itu. Memang sepertinya agak panjang ya. Ya, betul. Mas Rado mungkin apa bisa atau paling enggak dilihatin aja halaman depannya itu Cortex yang mana sih misalnya nanti kalau bisa. Coba yang kalau misalnya masyarakat pengen tahu, oh ternyata yang ini ya, jadi supaya kan akunnya kadang-kadang misalnya ada yang sama gitu ya kan? Bisa sangat bisa Mbak. Jadi maksudnya kita tampilin ke layar atau di sini aja dilihatin sini. Oh, terlihat ya pasti. Bisa terlihat di sini. Okay. Ya, tadi yang dijelasin Mbak Salis. Untuk kawan pajak seperti ini untuk Nah, seperti ini sudah terlihat belum kalau seperti ini? Iya, bisa. Nah. Ya, ini halaman awal Cortex. Ya, ini halaman awal Cortexnya. Jadi yang tadi disampaikan Mbak Salis, kalau misalkan kalau misalkan kawan pajak sudah punya akun DJP online tadi kata Mbak Salis kan, langsung saja di sini ada lupa kata sandi. Nah, ini diklik lupa kata sandi, maka nanti dimasukkan NIK-nya untuk kawan pajak. Jadi langsung NIK, bukan NPWP? Bukan, kita Cortex itu udah based on NIK sekarang. Jadi diisi aja nanti NIK aja di sini. Lalu ada konfirmasi untuk dikirimkan nanti link perubahan kata sandinya. Bisa dipilih dari email atau ke nomor handphone. Lalu masukkan captcha, lalu disubmit. Nanti akan dikirimkan email lupa kata sandi untuk ke email ke kawan pajak semuanya. Nanti dari email itu diklik linknya, baru bikin password minimal 8 huruf, ada huruf besar, huruf kecil, angka dan karakter spesial. Oke, jadi itu ya, ini tutorial singkat ya, tapi kalau pengen tahu lebih supaya misalnya memang pengen tahu, bisa hubungin juga langsung ke KPP barangkali ya. Ya, bisa datang langsung ke kantor pajak terdekat, tidak harus ke WP terdaftar. Nah, ini sekarang kira-kira ada nggak sih orang yang atau wajib pajak yang datang langsung ke KPP dan pengen tahu ini gimana sih untuk bikin akun Cortex, ada nggak gitu? Oh, banyak juga ya. Banyak. Sudah ramai ya. Karena mungkin mereka udah pada dengar, oh iya batas akhir bulan Maret atau April ya barangkali ya. Sudah banyak Mbak. Jadi ya banyak yang ke loket TPT dan juga ke helpdesk untuk aktivasi akun Cortex ya gitu. Jadi ya selain kita jemput bola, WP juga kawan pajak juga bisa langsung ke KPP untuk aktivasi akun Cortexnya. Oke, terus nih pengen tahu juga kan kira-kira apa sih memang sebenarnya kelebihannya kok ada perubahan atau perpindahan dari yang akun pajak kemarin ya ke akun Cortex, apa sih? Ya, kalau misalkan untuk sistem yang lama
sama yang sistem yang baru berarti perbedaannya. Jadi kalau sistem yang lama itu untuk beberapa kewajiban perpajakan beda aplikasi dan juga websitenya Mbak gitu. Jadi kalau misalkan PPN dia pakai aplikasi e-faktur untuk bikin faktur pajak contohnya. Lalu untuk pelaporan SPT masa PPN-nya dia ke website web e-faktur. Nah kalau untuk laporan SPT tahunnya ke DJP online. Gitu. Jadi kan ada beberapa tempat untuk melaporkan SPT-nya dan juga melakukan kewajibannya gitu. Tapi kalau di Kortex ini semuanya Mbak, dari mulai bikin bukti potong, bikin faktur pajak, terus laporan SPT tahunan sampai melakukan semua permohonan restitusi pun semuanya dari satu tempat, yaitu Kortex. Jadi istilahnya lebih simpel aja lah. Kita mempersimpel semuanya jadi satu tempat, namanya Kortex. Bisa dibikin lebih mudah, kenapa tidak ya? Betul, tujuannya memang mempermudah kawan pajak untuk melakukan kewajiban perpajakan ya. Nah ini nih mungkin Mbak Salis ada apa yang himbauan juga buat teman-teman wajib pajak ini, kira-kira apa sih? Jadi ini sosialisasi atau penyuluhan online ya kita ya. Sambil menyelam minum air ya. Iya dong. Betul. Baik, jadi kawan pajak jangan lupa untuk aktivasi akun Kortex ya. Tadi caranya sudah kita mention sebelumnya, atau kalau misalnya susah atau ada kendala, kawan pajak bisa datang langsung ke kantor pajak terdekat, dan kita juga sebenarnya sudah menyediakan video tutorial Mbak. Jadi kita sudah punya akun YouTube KPP Pratama Cibinong, bisa dikunjungi aja channel YouTube kami KPP Pratama Cibinong. Ada banyak sekali tutorial di situ, termasuk juga tutorial untuk aktivasi akun Kortex, dan juga ada akun Instagram juga dari kami di @pajakcibinong. Kita ada informasi seputar kelas pajak juga ada, kemudian informasi perpajakan lainnya, dan juga ada tutorial untuk aktivasi akun Kortex juga. Gitu ya. Nah, ini saya mau tanya lagi nih ke Mas Rado nih. Berarti nanti kita udah nggak dapat lagi kayak biasanya kan dapat tuh untuk bukti potong gitu. Nggak dapat lagi fisiknya, nggak dapat lagi ya? Iya, kalau secara sistem sudah dikirimkan di akun Kortex kita. Iya, tapi kalau kita mau untuk tertib administrasi misalnya diarsipkan, diminta fisiknya juga boleh, atau di-download dari Kortex kita juga bisa. Nah, kira-kira ini pembuatan akun Kortex ini apakah ini bisa lebih membuat, maksudnya ya, pajak tepat sasaran atau gimana gitu? Tentu saja ini sangat memudahkan wajib pajak karena memang segalanya terintegrasi. Jadi misalnya nih kalau faktur pajak misalnya, lawan transaksi bikin faktur pasti nanti akan masuk ke lawan transaksi yang lain gitu. Jadi sudah ngeling satu sama lain, termasuk juga bukti potong. Bukti potong juga sudah ngeling, misalnya perusahaan bikin bukti potong nanti sudah masuk ke orang pribadinya. Gitu. Jadi nggak perlu repot. Sebenarnya kalau memang mau cetak fisiknya boleh, tapi kalau enggak juga nggak masalah. Iya, jadi memang tapi semua terrekord di situ. Betul sekali, sudah terintegrasi semuanya Mbak. Nah, dan dari Mas Rado sendiri kira-kira apa nih? Tadi kan Mbak Sali sudah nih ngasih himbauan atau apa. Nah, Mas Rado sendiri gimana? Iya, kalau saya pribadi mau menyampaikan ke kawan pajak kalau Kortex ini memang diadakan cita-citanya untuk mempermudah gitu. Jadi ya walaupun namanya sistem baru, kalau misalkan masih ada kekurangan itu kita terus perbaiki gitu. Jadi harapan kami Kortex ini bisa terus memberikan kemudahan kepada wajib pajak, ke kawan pajak semuanya, sehingga kawan pajak nanti bisa melakukan kewajiban perpajakannya dengan mudah, kapan saja dan di mana aja, secara online gitu. Jadi kawan pajak jangan lupa untuk aktivasi akun Kortexnya, juga minta kode otorisasinya, juga jangan lupa untuk pelaporan SPT tahunan di 2026. Kira-kira nih kalau misalnya ya kan tadi kan batas untuk perorangan atau untuk pribadi Maret 31 atau yang badan 30 April. Betul. Kalau sampai tanggal itu belum mencapai 100%, gimana? Ayo. Harapan kita sih 100% ya Mbak ya. Kalau gitu. belum misalnya. Kalau belum kita akan maju terus nih untuk melakukan edukasi terus ke wajib pajak gitu. Atau apakah ada misalnya udah ada wacana gitu misalnya, oh ya udah kalau misalnya belum capai target kita perpanjang lagi gitu, atau enggak cuma stop di tanggal belum gitu. ada. Belum ada. Iya, jadi kita usahakan sampai sebelum pelaporan SPT tahunan semua wajib pajak harus udah aktivasi akun Kortex. Semoga ya, kita doakan sama-sama. Semangat juga untuk para penyuluh pajak ya, biar target bisa tercapai. Bulan April semua udah beres ya. Udah pelaporan juga udah masuk di akun Kortex. Amin. Oke, Mbak Salis, Mas Rado, terima kasih ya untuk hadirannya dari KPP Cibinong ya. Terima kasih, sukses selalu, semoga bisa
semakin banyak ya yang udah punya akun Cortex. Amin. Oke. Dan demikian untuk pembahasan kita di kesempatan atau episode kali ini di podcast kamu. Terima kasih untuk kamu yang udah pada nonton. Jangan lupa sekali lagi diinformasikan bahwa audio ini juga bisa didengerin di Kisi Sound Flash setiap Selasa dan Jumat jam 11 siang di Kisi 93,4 FM. Dan terima kasih untuk semua yang udah nonton. Jangan lupa terus saksikan podcast kamu di Kisi FM Bogor. Saya Susan Pelingan undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.